MC PT Best YPK PLN, bersama KSO PT Biro Teknik Sinar Baru, Kopetindo, PT Solusi Energindo Inovatif, PT Mentari Biro Energi dan tim Astacita Energi menyalurkan 1.000 bibit pohon angsana dalam kegiatan penanaman 1.000 mangrove 1 dekade TVRI Babel bersama Fordas dan KMMD Babel. Pada Sabtu 30 September 2024 pagi, di lahan kritis pasca tambang Desa Air Anyir, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan ini juga melibatkan berbagai pihak seperti Dinas Lingkungan Hidup Bangka, Komisi 3 DPRD Babel, Polda Babel, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, Bakamla, anak-anak sekolah dasar setempat, serta warga dan beberapa aktivis pecinta lingkungan. Di sela-sela kegiatan penanaman pohon secara simbolis, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka, Ismir, memperkenalkan tanaman biomasa kepada Wakil Komisi 3 DPRD Babel, Kabid Humas Polda Babel, Kepala Stasiun TVRI, dan seluruh perwakilan yang hadir. Menurut Ismir, tanaman biomasa pohon energi ini memiliki nilai ekonomis untuk membantu masyarakat. Kita akan melakukan penanaman tanaman-tanaman yang mendukung biomasa di lahan-lahan kritis, seperti kaliandra dan ini ada tanaman angsana. Nantinya kita akan berkolaborasi dengan pegiat lingkungan, kelompok masyarakat dan korporat lain, kata Ismir, saat diwawancarai rekan wartawan. Ini berpotensi meningkatkan ekonomi masyarakat, karena pohon ini nantinya dipangkas dan dijual ke perusahaan-perusahaan biomasa, jelasnya. Ismir juga menegaskan jika hal ini juga merupakan dukungan terhadap program Astacita Presiden Prabowo, tentang swasembada energi, pangan dan air. Sudah banyak langkah yang kita lakukan untuk mengembalikan potensi lahan yang kritis. Dan saat ini kita sedang melakukan persiapan dengan Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, sebagai dukungan terhadap program pemerintah tentang swasembada energi, ditutup Ismir. Jadi lahan kita ini banyak disebabkan oleh proses tambang yang dilaksanakan tidak arif dan bijak, juga memang dari pembukaan lahan oleh masyarakat kita ataupun juga korporat terhadap das yang ada di Kabupaten Bangka. Nah ini kalau lambat laun nggak kita intervensi, makin akan bertambah. Harapan kita makin tahun ini bukan makin bertambah, malah makin berkurang, supaya menimbulkan produktivitas bagi pemerintah daerah maupun juga masyarakat. Oke, Pak, kelanjutannya ini seperti apa kemudian DLH berkolaborasi juga dengan Oh ya, banyak yang kita lakukan. Kita lagi persiapan nih dengan teman-teman, salah satunya dengan Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, sesuai dengan amanah dari Pak Presiden terkait swasembada energi. Kita juga akan menanam di lahan-lahan kritis tanaman-tanaman yang akan mendukung biomasa seperti kaliandra, dan juga ini ada angsana, yang notabene nanti kita bekerjasama dengan teman-teman penggiat lingkungan, dengan kelompok masyarakat dan juga korporat lainnya. Jadi akan menimbulkan ekonomi masyarakat juga ikut terbantu, karena ini akan dibeli oleh pihak perusahaan, bisa membantu ekonomi masyarakat kita yang saat ini kurang baik-baik saja. Terakhir Pak, harapan seperti apa untuk kegiatan kita pemeliharaan lingkungan di Kabupaten Bangka ini? Harapan kami ke depan ini bukan hanya pihak-pihak tertentu saja ya yang ikut serta untuk menjaga lingkungan, kita juga membersamai kegiatan-kegiatan yang ada. Banyak adik-adik kita, mahasiswa, kemudian juga para penggiat-penggiat lingkungan, ini butuh dorongan, butuh sumbang saran, butuh support dengan segala macam aspek untuk mereka merealisasikan ide-ide mereka. Jadi kiranya kita harus berbagi peran dan juga mengambil peran untuk suksesi dari ide-ide adik-adik ataupun juga para penggiat-penggiat lingkungan itu, supaya mereka dapat menjaga secara masif lingkungan kita yang ada ini. Sementara itu, manajer PT Mentari Biro Energi, Suhaidi menjelaskan alasan mereka memilih bibit pohon angsana. Yang ternyata, bibit pohon angsana bisa ditanam ke semua lahan. Sebelumnya, bibit pohon angsana sempat diragukan keberhasilannya untuk tumbuh di dalam air payau. Namun Suhaidi menjelaskan jika angsana sudah teruji kapabilitasnya, yang bisa hidup hampir di segala jenis kondisi lahan. Untuk sementara ini, itu bisa ditanam di segala lahan, baik di air payau. Kota sudah pernah mencoba menanamnya di Kerabut dan hasilnya hidup. Untuk waktu dekat ini, akan kita coba tanam di lahan gandus, jelas Suhaidi, usai menyerahkan bibit pohon angsana secara simbolis. Tidak hanya itu, ia juga menjelaskan jika pohon angsana memiliki kalori yang sangat tinggi. Bahkan bisa mencapai 4.500 kalori per pohon. Dan kalorinya cukup tinggi, bisa sampai 4.500 kalori. Dan proses pertumbuhannya cepat,
Kita harapkan 1 tahun sudah panen, sehingga sirkular ekonomi masyarakat bisa berjalan. Dengan kita beli atau kita proses tanaman angsana itu, jelas Suhaedi. Suhaedi mengaku dalam waktu dekat akan menguji bibit pohon angsana ditanam di lahan gersang. Untuk sementara ini, itu bisa ditanam di segala lahan, baik di air payau. Yang sudah kita coba di Kerabut dan itu hidup. Untuk waktu dekat ini, akan kita coba tanam di lahan gandus, itu tutupnya. Sebagai informasi, PT BEST YPK PLN, bersama KSO PT Biro Teknik Sinar Baru, Kopetindo, PT Solusi Energindo Inovatif dan PT Mentari Biro Energi akan melaksanakan penanaman bibit pohon angsana di sepanjang sepadan Jalan Desa Air Duren, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, yang akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan Desember 2024 mendatang. Kegiatan itu bertujuan meningkatkan ekonomi daerah dan menciptakan energi hijau yang melimpah, dalam mengurangi emisi gas rumah kaca terkhususnya emisi karbon di bumi serumpun sebalai. Dari Kabupaten Bangka, tim media melaporkan. Menuju waspada energi. Oke. Foto pas kali Pak, 3. Izin Bapak.